Mas, Kenapa dia? lihat deh si abang, dia murung mulu. Hah? Kenapa dia? Nggak tahu, coba deh Mas tanyain kenapa dia murung mulu. Ya udah, nanti coba Mas tanyain deh dia kenapa. Ya udah nanti tanyain ya. Ya. Abang kenapa bang? Kok dia sendirian? Dari tadi gue liatin juga abang sendiri aja. Ibu sampai ngomong ke bapak, katanya nanyain kenapa abang kayak gini. Abang gak mau cerita ke bapak. Abang kan masih ada bapak atau ibu yang bisa cerita. Jadi kalau ada abang ada masalah, abang bisa cerita aja ke ibu atau bapak. Jangan dituntut sendirian kayak gini. Nanti malah abang sendiri loh yang capek. Gak apa-apa bang. Yakin gak apa-apa. Iya. Soalnya kamu sendirian mulu, udah beberapa hari ini gue liatin. Gak apa-apa kok. Ya udah, abang kalau belum bisa cerita sekarang, nanti abang bisa cerita ya ke bapak atau ibu. Iya pak. Udah bawa apa yang kamu taruh? Nah, oke, boleh kasih. Dek, tadi Mas udah coba bicara ke si Abang. Cuma Abang nggak mau cerita sama sekali lagi ada masalah apa. Apa kita tanya guru BK-nya ya besok? Jadi kita datang ke sekolah. Boleh deh, biar kita tahu juga apa masalah si Abang. Yaudah, besok kita ke sekolah ya untuk nanya abang kenapa. Iya deh. Selamat siang Bu, silakan duduk Pak. Baik, selamat siang Ibu dan Bapak. Kalau boleh tahu dari orang tua siapa? Kami berdua dari orang tua Dika kelas 10. Oh, orang tua Dika. Boleh saya tahu keperluan untuk ketemu saya ada apa? Jadi sini saya mau menanyakan tentang anak kami, Bu. Hmm, Dia belakangan ini berubah, Bu, sikapnya. Jadi menyendiri dan merenung gitu, Bu. Tapi apakah sebelumnya Dika itu seperti itu di rumah atau seperti apa? Oh, Dika sebelumnya orang yang sangat aktif, Bu. Tidak seperti itu, Bu. Hmm, Baru beberapa hari ini dia jadi seperti itu. tapi apakah sebelumnya Dika itu sering bercerita tentang keadaan dia atau kondisi dia saat itu? Jadi tadi kemarin saya mencoba bertanya, Bu, kepada dia. Dan dia tidak mau bercerita, Bu, ke saya ataupun ke ibunya. Jadi saya ke sini mau bertanya ke ibu apakah Dika punya masalah di sekolah ini. Oh, kalau untuk sebelum itu karena saya juga baru tahu ternyata ada perubahan kepada siswa Dika. Jadi saya juga belum tahu tentang lebih lanjut apa yang ada dipermasalahin oleh Dika. Jadi untuk kedepannya nanti saya akan menyelidiki terlebih dahulu ada apa dengan Dika dan saya akan mengabari lebih lanjut lagi oleh ibu dan bapak seperti itu. Baik, Bu, kalau seperti itu kami tunggu kabar baik ya tentang anak kami. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau speak up tentang anaknya. Jadi kami juga lebih tahu tentang keadaan yang seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Ibu, makasih ya Bu. Ya, selamat siang ini Pak. Selamat pagi Dimas. Iya, Ibu. Dimas sudah sarapan belum? Udah, Bu. Udah, alhamdulillah. Dimas, Ibu mau tanya nih. Akhir-akhir ini Ibu kayaknya lihat Dimas pendiam. Dimas sering menyendiri dari teman-temannya. Ibu boleh tanya nggak ada apa dengan Dimas? Biasanya soalnya Ibu ngelihat Dimas eh, Dimas periang, Dimas sering ngusilin teman-temannya. Ibu, Dimas mau cerita nggak sama Ibu? Ada apa Dimas? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Kenapa kok nggak ada apa-apa? Nggak ada.
Beneran gak ada apa-apa? Kalau misalkan itu, kenapa tiba-tiba Dimas diem? Apakah Dimas sedang ada masalah? Saya Apa? sedih Bu sebenarnya Bu. Kalau boleh tahu sedih kenapa Dimas? Pak Wawan Bu. Pak Wawan guru agama? Iya Bu. Ada apa dengan Pak Wawan? Saya malu ceritanya Bu. Dimas kan ibu ini guru BK, ibu jadi bisa menyimpan rahasia Dimas. Jadi Dimas kalau ada masalah bisa cerita sama ibu. Tidak apa-apa Dimas. Tapi saya takut. Nggak apa-apa kan ada ibu di sini. Ibu juga tidak akan mau beritahu siapa-siapa. Tapi Ibu janji ya. Iya ibu janji. Jadi Pak Wawan itu minta tolong ke saya. Iya. Saya disuruh ke ruangannya. Terus Saya disuruh bawa barang sama dia. lalu Tapi nggak apa-apa Dimas. Dimas bisa lanjut cerita atau mau di stop dulu? Pak Wawan ngelakuin itu ke saya Bu. Hmm, kalau boleh tahu ngelakuin apa ya ke Dimas? Saya dilecehin Bu sama Pak Wawan. Dilecehin. Iya Ibu. Kalau boleh tahu dilecehin seperti apa Dimas? Ini nggak bisa ceritanya Bu. Saya sedih Bu. Nggak apa-apa loh. Dimas nggak apa-apa cerita sama ibu sambil nangis. Dimas juga boleh terbuka sama ibu. Biar ibunya juga bisa bantu Dimas. Jadi awalnya Hmm. setelah saya masuk ruangan itu kan ada Pak Wawan ya Bu. Iya. Pak Wawan nyamperin saya Bu. Terus? Saya disuruh duduk. Hmm. Terus Pak Wawan megang saya. Megang. Kalau boleh tahu megang apa Dimas? Dia megang pundak saya Bu. Lalu? Terus Pak Wawan maksa saya, nyuruh saya buka celana saya Bu. Saya takut Bu sebenarnya Bu. Kalau boleh tahu di kelas mana Dimas kawan berlaku seperti itu? Jadi pas selesai jam pelajaran Hmm. saya itu disuruh bawa buku sama Pak Wawan. Hmm. Nah Pak Wawan lagi ngajar di kelas sebelah, di kelas sebelah saya disuruh bawa buku itu. Nah pas udah selesai dari situ, itu kan udah selesai jam pelajaran ya Bu. Iya. Sesuai dengan janji saya kan udah bilang ke Pak Wawan, iya Pak, nanti saya bawa bukunya kalau udah selesai jam pelajaran, kalau udah pulang sekolah. Jadi itu buku teman-teman saya Bu. Nah udah saya bawa ke kelas, saya kasih, saya disuruh itu Bu. Saat Pak Wawan melakukan itu, apakah Dimas sempat melawan? Saya bingung Bu, saya nggak bisa apa-apa. Oke. Baik, sekarang Dimas tenangin diri Dimas dulu. Dimas boleh nangis. Dimas, Jadi saya harus gimana Bu sekarang Bu? baik. Untuk sekarang, karena ibu baru mendengar cerita dari Dimas, ibu belum punya bukti juga. Jadi ibu nanti akan selidiki dulu. Saya malu sama orang tua saya Bu. Gak apa-apa Dimas.
untuk ini kan Dimas ini luar kendali Dimas. Justru karena Dimas nggak memberitahu orang tuanya, nanti semakin panjang, nanti mungkin Dimas semakin. Tapi saya nggak mau sampai orang tua saya tuh tahu. Saya nggak mau. Oke, nggak apa-apa kalau Dimas nggak mau orang tuanya tahu. Jadi nanti ibu akan selidiki dulu, ibu akan lihat cek CCTV dulu. Nanti tapi mau nggak mau ibu harus bilang ke orang tua Dimas. Soalnya kalau nggak bilang, nanti orang tua Dimas sedih kok. Dimas terkena kasus seperti ini, kok orang tuanya nggak tahu, malah orang tuanya dengar dari orang lain. Lebih baik ibu menyampaikan secara baik-baik ke orang tua Dimas, kan akan lebih baik juga kalau orang tua Dimas Tapi tahu. nanti kalau orang tua saya kaget gimana, Bu? Kaget itu pasti, karena mungkin Dimas mungkin anak kesayangannya mereka, dan Dimas mendapat perlakuan seperti itu. Tidak ada orang tua yang tidak kaget mendengar anaknya mendapat perlakuan seperti itu. Akan tetapi orang tua pasti akan mendukung Dimas dan lebih menjaga hati-hati Dimas nanti ke depannya. Nanti orang tuanya lebih prepare juga, dan orang tuanya tahu keadaan Dimas di sekolah seperti apa. Tapi saya jadi takut sama Pak Wawan, Bu. Baik, nanti kalau untuk Pak Wawan mungkin ke depannya. Nah, kalau ibu sudah menyerahkan ini ke ke pihak yang lebih berwajib, nanti Pak Wawan mungkin akan lebih dijarak sama Dimas, atau mungkin ada sesuatu lagi. Jadi nanti ibu akan kabarin Dimas, tapi Dimas sekarang tenang dulu. Dimas sudah hebat, sudah mau cerita ke ibu. Jadi ibu mau ngelindungin saya, Bu. Iya, ibu pasti ngelindungin Dimas. Nah, orang tua Dimas juga akan ngelindungin Dimas gitu. Makasih ya, Bu. Iya, nggak apa-apa Dimas. Dimas tenangin diri dulu. Dimas istighfar. Dimas lebih nangis juga nggak apa-apa. Biar Dimas puas dulu, nggak apa-apa. Ya, Bu, saya mau pulang aja ya, Bu. Ya udah, tidak apa-apa. Dimas terima kasih banyak. Dimas sudah berani mau cerita ke ibu. Nanti untuk kedepannya ibu akan kabarin lagi terhadap kasus ini ke Dimas dan orang tua Dimas. Dan insya Allah Pak Wawan akan dijaga dan dijaga jarak dengan Dimas seperti itu. Dimasnya juga akan dijaga sama yang lain seperti itu. Dimas Juga nggak mau teman-teman saya jadi kayak saya, Bu. Oh iya, nah karena Dimas berani, jadi kasus-kasus ini akan berhenti. Jadi teman-teman yang enggak, nah seperti Dimas juga, karena Dimas sudah hebat, sudah mau speak up tentang ini. Itu. Dimas sudah tenang? Iya, Bu. Baik, Dimas terima kasih banyak. Dimas sudah berani speak up. Untuk itu Dimas boleh kembali ke kelas terlebih dahulu. Nanti untuk kedepannya ibu akan kabari kedua orang tua Dimas, dan Dimas juga akan ibu kabarin seperti itu. Ya. Dah. Saya izin pamit ya, Bu. Oh ya, Dimas terima kasih banyak Dimas. Ya, jangan lupa makan siang ya Dimas. Bu, pamit ya, Bu. Ya. Baik, selamat siang Pak Wawan. Siang, Bu. Pak Wawan tahu nggak kenapa saya panggil Pak Wawan? Enggak nih, bener banget nih saya dipanggil. Oh, tumben-tumbenan ya Pak Wawan ya. Ya jadi mohon maaf nih sebelumnya Pak Wawan. Jadi saya dengar kalau Pak Wawan itu melakukan sesuatu kepada salah satu murid di sekolah ini. Apakah benar Pak Wawan? Enggak sih, Bu. Saya memperlakukan murid di sini ya, sebagaimana saya murid dan guru aja gitu. Maksudnya saya tidak membeda-bedakan gitu. Baik dari saya ngelakuin ke si Sipa, ke semua murid ya di kelas ini nih. Tapi saya dengar nih sebelum itu, sebelum saya panggil Pak Wawan juga, saya udah cek CCTV melalui cerita-cerita yang saya dengar, dan saya melihat di situ Pak Wawan melakukan sesuatu kepada murid-murid laki-laki yang ada di kelas di sekolah ini. Pak Wawan. Ibu ngecek CCTV di kelas mana, Bu? Kan di sini guru laki juga banyak, Bu. Guru agama bukan saya doang. Tapi di CCTV itu menunjukkan sangat jelas bahwa itu Pak Wawan. Mukanya beneran Pak Wawan di situ, dan
Pak Wawan melakukan sesuatu yang bisa dibilang itu pelecehan seksual terhadap salah satu murid Bu Vina. Wah, bukan Bu, bukan begitu. Itu Ibu dapat omongan dari mana Bu? Saya nggak terima nih Bu atas tuduhan itu. Saya bisa melaporkan tuduhan itu Bu kepada pihak yang berwajib. Sebelumnya mohon maaf nih Pak Wawan, saya kan lihatnya CCTV nih ya, jadi valid, jadi saya lihat itu beneran Pak Wawan, jadi saya nggak mungkin bilang karena gosip-gosip saja, jadi saya membawa bukti kalau itu tuh Pak Wawan. Ya kan saya di CCTV itu kan belum tentu saya, lagi pula juga ya belum tentu saya terjadi kan. Emang ada yang sudah speak up gitu perihal apakah saya ngelakuin itu apa enggak? Kalau untuk speak up seperti itu sih mungkin ada ya Pak Wawan, tapi saya nggak bisa speak up namanya siapa. Loh, kenapa nggak speak up aja Bu? Nggak bisa Pak Wawan, karena salah satu murid itu juga mengalami tekanan mental semenjak kejadian Pak Wawan seperti itu. Jadi kasus ini akan saya angkat untuk lebih serius lagi bila saya laporkan ke pihak yang berwajib Pak Wawan. Nah, saya sih merasa bahwa saya tidak melakukannya dan saya juga tidak terima dong atas tuduhan ini, dan jika Ibu yang memang ingin ke pihak yang berwajib, saya juga siap sih untuk melakukan ke pihak yang berwajib Bu. Saya sakit hati lah Bu, kurang lebih tidak dituduh begini. Ya sebelumnya maaf ya Pak Wawan, saya berbicara seperti ini, tapi saya membawa bukti, jadi insya Allah valid Pak Wawan. Ya, tapi saya nggak terima sih Bu. Oke, saya nggak terima nih. Saya mau telepon teman saya yang pihak polisi juga kan yang memang berwenang. Terus saya mau minta bantuan, oke? Oh iya tidak Ntar apa-apa di Pak polisi Wawan. aja kita buktiin siapa yang benar. Oh iya tidak apa-apa Pak Wawan, karena saya membawa bukti, jadi saya juga berani Yalah. untuk membawa seperti Oke itu. dah, nah, saya mau ke pihak umum dulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang, silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih. Sebelumnya ada apa gerangan Ibu pada di sini? Iya Bapak, jadi saya di sini ingin melaporkan bahwa sebelumnya maaf saya itu guru di suatu sekolah dan saya ingin melaporkan sabotase. Oke, sebelum itu boleh saya tahu nama Ibu siapa? Oh, nama saya Yasmin. Yasmin. Nah, Ibu sebagai guru ya? Iya, Di salah satu Pak. sekolah di? di SMA MTS Pak. Oke, jadi apa Ibu datang sini Bapak? Saya ingin melaporkan nih Pak bahwa ada satu kejadian di sekolah saya. Kejadiannya itu pelecehan seksual Pak, yang ada guru laki-laki kepada murid laki-laki, salah satu murid laki-laki. Dan itu saya mendapat laporan sebelumnya itu dari orang tuanya bahwa anak tersebut itu sikapnya berubah. Iya, jadi saya selidiki maksud ternyata si murid laki-lakinya ini dia terkena kasus pelecehan itu terhadap dari salah satu guru laki-laki, tapi Pak. Oh, berarti ini guru laki-laki dengan murid laki-laki ya? Iya Pak, betul. Setelah itu Setelah itu saya saya tanya kepada korbannya, dan ternyata benar bahwa murid laki-laki tersebut terkena pelecehan seksual oleh baik Ibu, kronologinya sudah saya kedek juga. Sebelum itu, apakah ada barang bukti yang lebih valid untuk dikatakan kalau itu gurunya benar-benar Bapak? Ya Pak, sebelum saya kesini dan sebelum saya panggil saya sempat bicara juga sama guru pelakunya itu. Sebelum saya bicara, saya melihat CCTV Pak, ini saya bawa Pak untuk Oke, baik. Boleh saya melihatnya? Iya Pak, silakan boleh. Ini Pak, Baik. ini bukti CCTV-nya. Sebelum itu saya cek sebelum saya melapor ke Bapak, karena kan tahu saya kalau untuk lapor harus ada bukti ya Pak. Jadi Ini lagi banyak yang Iya, yang Pak. seperti ini ya. Mungkin banyak lah pelaku-pelakunya juga nggak mandang gender juga kan, jadi laki-laki juga bisa gini sih. ya benar Pak. Jadi saya juga ini kan di luar tanggung saya ya Pak, maksudnya ini udah masuk pelecehan seksual, jadi saya harus melapor ke pihak yang lebih berwajib. Baik, itu sangat bagus Ibu. Oke. Ini boleh nanti kirim ke saya sebagai barang bukti yang benar-benar bukti yang valid. Ini kronologinya sudah saya catat juga.
Nanti saya tindak lanjuti untuk ke sekolah tersebut. Baik. Nanti saya bisa kabarin ke ibu lagi. Terima kasih Bu. Oh iya. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Nanti saya kabarin lagi Iya. untuk kedatangan. Saya tunggu kabar baiknya Oke, ya Pak. terima kasih. Ya, terima kasih Iya. banyak ya Pak. Ya, Bu. Iya. Masuk. Selamat siang Pak. Siang Bu Yasmin. Loh, ada apa yang Bu Yasmin? Mana? Bapak saya tanggap atas sudah melakukan kekerasan seksual terhadap Saya masih izin. Saya saya Pak. Jadi itu Pak. Saya nggak terima Pak kalau kayak gini Pak. Apa sih? Bilang dia jangan menyebarkan nama keluarga saya Pak. Pak, masih bisa nasib Pak. Pak, kantor tahan saya Pak. Salah.